Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fahmi Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian elektronika daya. Elektronika daya adalah ilmu yang mempelajari tentang teknologi elektronika untuk pengendalian dan pengaturan peralatan listrik yang berdaya besar, atau bisa dikatakan untuk arus kuat, dengan cara mengkonversi arus, tegangan, dan daya listrik. Ruang lingkup dan penguasaan materi elektronika daya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah elektronika atau elektromagnetik. Elektromagnetik ini biasanya berhubungan pada pengubahan atau pengkonversian dari tenaga mekanik menjadi tenaga listrik yang terjadi pada generator, atau dari listrik menjadi tenaga mekanik atau yang terjadi pada motor listrik. Yang kedua adalah teori rangkaian-rangkaian. Yang ketiga sistem kontrol. Yang keempat pemrosesan sinyal. Yang kelima semikonduktor. Keenam simulasi dan komputer. Yang ketujuh mesin-mesin listrik. Dan yang kedelapan sistem tenaga listrik atau bisa dikatakan sistem transmisi daya. Nah, ini adalah dasar-dasar materi yang perlu kita pelajari dalam elektronika daya. Yang pertama sistem elektronika, atau ilmu yang berisi tentang dasar aplikasi ilmu elektronika dasar yang membahas tentang semikonduktor dan komponen lainnya dalam peralatan elektronika. Yang kedua adalah sistem tenaga listrik, atau ilmu yang membahas tentang besarnya tenaga listrik dalam peralatan, baik itu dihasilkan maupun yang dibutuhkan. Objek atau sasaran utama dalam aplikasi elektronika daya adalah peralatan listrik dan sistem yang memiliki daya tegangan listrik yang cukup besar. Kedua, sistem kontrol membahas tentang kemampuan untuk mengontrol atau memanipulasi daya yang dihasilkan oleh peralatan elektronika. Ketiga adalah sistem komputer. Adalah sistem komputer, ilmu yang membahas tentang pengendalian cara komputer, atau bisa dikatakan untuk memonitor daya tadi. Dan ini adalah sistem transmisi pada elektronika daya yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, kita membahas pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini tidak jauh dari melibatkan generator. Nah, generator ini bahan bakarnya ada tiga. Yang pertama adalah bahan bakar fosil, kedua bahan bakar nuklir, dan ketiga bahan bakar renewable energy. Untuk bahan bakar fosil ini contohnya seperti batu bara, minyak, dan lain-lain. Untuk bahan bakar nuklir ini biasanya menggunakan beberapa reaksi kimia dari atom. Yang ketiga renewable energy adalah energi yang bisa terbarukan, contohnya angin, air, dan matahari. Ini contoh pembangkit listrik ada PLTA, tenaga air, PLTP, PLTG, tenaga gas, PLTU, tenaga uap, PLTGU, tenaga gas uap. Setelah listrik yang dihasilkan dari pembangkit ini akan dinaikkan tegangannya menjadi 150 kV atau 500 kV, dan kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau bisa disebut sutet. Sutet ini berada dalam posisi transmisi. Dari sutet ini diturunkan dari 150 atau 500 menjadi 20 kV yang kemudian didistribusikan ke desa-desa atau kota-kota, yang kemudian ini akan diturunkan lagi tegangannya menjadi 380 volt. Kemudian satu pasnya diambil untuk didistribusikan ke rumah-rumah dan diturunkan menjadi 220 volt dan bisa dipakai di rumah-rumah ini. Atau bisa juga dari transmisi ini langsung mengarah ke industri untuk menjalankan motor-motor listrik pada industri yang sedang berlangsung. Ya, sekian penjelasan dari saya. Ada salah satunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.